Halo sahabat Squad Malam, di video kali ini kita akan bahas setan-setan yang ada di Indonesia. Bahkan ada yang mengerikan. Buat horor sudah tidak asing lagi dengan hantu-hantu mungkin ada di sekitar kalian dan sedang menunggu kalian saat ini atau memperhatikan kalian. Setan-setan itu banyak yang bentuknya merupakan banyak bentuk, bahkan ada yang hampir terkenal di seluruh dunia. Kita langsung saja mulai 10 setan yang ada di Indonesia. Yang pertama sudah jelas, kuntilanak. Jika kamu merasa mendengar suara perempuan cekikikan atau menangis, kamu akan langsung mengatakan bahwa itu adalah arwah kuntilanak. Diyakini bahwa sosok hantu ini sebenarnya adalah seorang wanita yang meninggal dalam keadaan hamil. Itulah sebabnya kuntilanak suka mengganggu ibu hamil dan bayi. Dalam cerita rakyat Melayu, kuntilanak digambarkan sebagai seorang wanita cantik dengan rambut yang sangat panjang disertai dengan aroma bunga Kamboja ketika rambutnya muncul. Jenis hantu Indonesia ini konon lebih menyukai pohon-pohon tertentu sebagai habitat, seperti pohon beringin yang besar di tempat-tempat yang sepi, atau mungkin di rumah-rumah kosong atau di rumah Anda. Yang kedua sudah jelas, Sundel Bolong. Ada roh perempuan lain yang cukup terkenal, yakni Sundel Bolong. Seperti namanya, jika kuntilanak terkenal dengan rambut panjangnya, Sundel Bolong terkenal dengan punggungnya yang berlubang. Hantu ini bisa bernasib seperti itu karena dia diperkosa saat dia masih hidup sampai dia hamil, tapi dia meninggal sebelum melahirkan, dan pikirannya menggambarkan bahwa anak yang digendongnya juga berubah menjadi hantu bernama Tuyul. Banyak kisah yang menyebutkan bahwa Sundel Bolong juga melahirkan bukan lewat perutnya ataupun tapi lewat punggungnya, karena itu menjadi bolong. Dan anaknya juga ada yang bilang itu tuyul ataupun anak hitam. Yang ketiga, tuyul. Seperti disebutkan sebelumnya, tuyul diyakini sebagai anak hantu Sundel Bolong. Namun ada juga yang mengatakan bahwa mereka adalah anak dari orang yang pernah mengalami keguguran atau aborsi. Oleh karena itu, ukuran tuyul sangat kecil dan pendek. Tuyul dikatakan suka menghasilkan uang atau pesugihan. Yang keempat, pocong. Banyak yang percaya bahwa roh ini adalah orang mati yang dimutilasi, tetapi begitu makam ditutup, ikatan kafannya lupa dilepas. Jadi salah satu alasan untuk berkeliaran adalah untuk meminta agar kain kafan itu dibuka. Ada yang bilang muka pocong rata, tidak ada mata, hidung, dan mulut. Ada yang bilang mata dan hidungnya masih berisi kapas. Dan ada pula yang menyebutkan mukanya pocong gosong. Pocong adalah salah satu hantu di Indonesia yang masuk daftar hantu paling seram di dunia. Yang kelima adalah genderuwo. Genderuwo juga salah satu jenis hantu terkenal di Indonesia. Namun makhluk ini berasal dari mitologi Persia yang disebut genderuwo. Mereka digambarkan memiliki tubuh yang sangat besar dan berbulu dengan taring panjang mencuat dari mulutnya. Genderuwo biasanya ditemukan di gedung-gedung tua, pohon-pohon besar, daerah lembab, dan hutan. Banyak yang percaya bahwa makhluk ini berasal dari seorang pria yang mati secara tidak wajar. Yang keenam adalah wewe gombel. Ini mungkin hantu yang kebanyakan orang tua panggil untuk menakut-nakuti anaknya. Mereka juga main-main saat matahari terbenam. Wewe gombel akan menculikmu. Roh-roh ini terkenal karena kesukaan mereka pada anak kecil. Jadi kepercayaan ini tidak salah. Wewe gombel bisa terlihat seperti wanita cantik bagi anak kecil yang tidak mau diintimidasi dan diundang ke rumahnya.
Yang ketujuh, suster ngesot. Hantu apa yang paling ditakuti orang di rumah sakit? Sebuah rumah sakit di Salemba, Jakarta diyakini sebagai tempat suster ngesot pertama kali terlihat. Perawat ini sering muncul di koridor rumah sakit. Suster ini menjadi hantu karena diperkosa oleh seorang pria dan kakinya dipotong. Itu sebabnya hantu yang terkenal di Indonesia ini menyusut karena tidak bisa berjalan. 8. Hantu jeruk purut. Ini adalah jenis hantu yang cukup terkenal di Jakarta. Karakternya disebut hantu jeruk purut karena sering muncul di TPU Jeruk Purut di Jakarta. Pada tahun 1986, seorang pendeta tanpa kepala melewati kuburan mencari kuburannya. Konon jika ingin bertemu dengan pendeta berkepala pelontos ini, harus datang ke Jeruk Purut dengan jumlah ganjil. Yang kesembilan, kuyang. Kuyang ini telah menjadi topik hangat di Indonesia. Selama beberapa waktu sekarang, hantu dari Kalimantan Timur ini digambarkan sebagai perempuan berambut panjang tanpa tubuh, hanya kepala dan organ dalam. Penduduk setempat percaya bahwa kuyang adalah iblis yang haus darah, terutama pada bayi dan wanita hamil. Menurut cerita populer, kuyang sebenarnya adalah manusia yang ingin menguasai ilmu hitam. Untuk melakukan ini, ia harus melepaskan wujud manusianya di malam hari dan merubah menjadi kuyang. Semakin banyak darah yang mereka minum, semakin tinggi ilmu hitam mereka. Yang ke-10 adalah leak. Dalam cerita rakyat Bali, hantu leak adalah penyihir jahat. Istilah kata le berarti penyihir dan ak berarti jahat. Hantu leak hanya dapat dilihat oleh dukun pada malam hari, karena roh ini terlihat seperti manusia normal pada siang hari. Diyakini bahwa leak sering ditemukan di kuburan untuk mengambil organ mayat untuk digunakan sebagai ramuan sihir. Beberapa percaya bahwa ramuan ajaib dapat mengubah leak menjadi bentuk binatang. Leak juga bersedia mengambil organ manusia hidup. Itulah beberapa setan yang ada di Indonesia. Untuk kuntilanak, dia sudah terkenal di Asia Tenggara. Bahkan di Filipina, Thailand sudah tahu akan adanya kuntilanak, roh wanita yang rambutnya panjang, mukanya rusak, dan sering tertawa. Bila suaranya jauh, mungkin dia dekat. Bila suaranya dekat, mungkin dia jauh. Atau mungkin sekarang berada di sisi Anda. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe-nya.